Headlines kembali masih bersama dua narasumber, Ketua KPK Abraham Samad dan juga Todung Mulya Lubis, pendiri Transparansi Internasional Indonesia. Dan sebelum kita mulai, mari kita simak bersama kira-kira uang hasil korupsi itu bisa dipakai apa saja yang lebih bermanfaat untuk pembangunan bangsa. Pesta pora para koruptor mestinya tidak perlu terjadi jika mereka peduli dengan nasib warga yang masih hidup kesusahan di negeri ini. Bayangkan, data Badan Pusat Statistik tahun 2011 menunjukkan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih sekitar 30 juta jiwa atau hampir 14% dari total penduduk. Orang yang menganggur sekitar 4 juta jiwa atau 20% dari total angkatan kerja. Jika uang yang digangsir koruptor dipakai untuk kebutuhan mereka, wajah negeri ini tentu akan lebih baik. Uang korupsi sebesar 3,6 triliun rupiah tahun 2011 misalnya bisa dimanfaatkan untuk membangun 36.000 rumah sakit umum daerah, 900.000 unit gedung sekolah, 30.000 rumah sederhana, dan membuka 60.000 lapangan kerja baru. Ya, untuk apa saja bisa digunakan uang hasil korupsi? Kita coba lihat grafis berikut ini. Kalau takut salaman. Ya. Uang korupsi 3,6 triliun rupiah bisa digunakan untuk apa saja? Salah satu contohnya adalah membangun 30.000 rumah sederhana. Kemudian pabrik tepung dengan 4.000 karyawan bisa juga dibangun dengan uang 3,6 triliun rupiah. Sangat banyak untuk membantu masyarakat tiga. Ada 60.000 lapangan kerja bisa dibuka untuk masyarakat kita yang belum punya pekerjaan. Ya, kemudian masih ada, ya ini tadi kita sebut bahwa 30.000 rumah sederhana, salah satu contohnya. Pak Abraham Samad, ada angka yang demikian besar. Kalau tadi saya tidak salah 3,6 triliun, betulkah angka itu? Ya, kemungkinan kerugian negara. Dan sekarang yang sedang ada banyak perkara dicoba diselesaikan oleh KPK. Berapa uang yang bisa dikembalikan? Ya, jadi memang kita belum bisa menghitung secara pasti ya, karena itu kan nanti setelah proses persidangannya dan lain-lain sebagainya. Tapi yang jelas yang saya ingin katakan bahwa kejahatan korupsi ini kan sebenarnya memporak-porandakan perekonomian kita, itu intinya. Ya. Sehingga apa? Saya sepakat tadi dengan Bang Todung bahwa ini kan ada sikap yang permisif, skeptis dan sekaligus apatis terhadap kejahatan korupsi. Disinilah peran kita seperti tadi Bang Todung, kelas menengah, masyarakat civil society, ya, untuk lebih memberi pencerahan, pencerdasan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengerti bahwa kejahatan korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa yang sebenarnya dampak atau impaknya itu bersentuhan langsung dengan mereka. Ini kan yang nggak sampai. Mungkin suatu saat kita tidak bisa bilang itu kerugian negara, itu kerugian masyarakat ya, sebenarnya karena uang segitu tidak bisa kan ini begini Mbak Nunu, ini kan beda. Misalnya saya ambil contoh, padahal sama-sama kejahatannya. Seseorang yang jalan ke mall, tiba-tiba dia kecurian, dicopet kan, barangnya hilang, itu kan reaksinya beda, langsung marah. Dan kalau digebukin banyak orang, ya. Karena itu langsung, padahal sebenarnya ini sama, koruptor kan nyolong, ngambil barang yang bukan miliknya, kan sama kan, tapi kenapa reaksi masyarakat itu berbeda? Karena tidak langsung, tidak direct ya. Nah, inilah yang sebenarnya harus sampai ke masyarakat bahwa justru lebih parah dampak dari korupsi itu. Anak mereka bisa nggak sekolah, kalau mereka sakit bisa mati karena tidak tertolong oleh pengobatan yang maksimal. Dampaknya sebenarnya langsung. Kalau saya 3,6 triliun itu bisa bikin 100 koran. Iya, dengan modal 36 M, ya kan 100 koran. Bisa tanya Pak Don, dapat berapa TV? Nah, gitu. Bisa berapa TV? Bisa lah 4 TV besar. 4 TV besar. Besar ya, besar. Luar biasa. Besar. Itu bisa menampung berapa karyawan ya Pak? Dan bisa dipakai untuk ikut serta mensosialisasikan pembasmian korupsi. Itu jelas. Pak Todung. Kalau Pak Wahyu tadi katakan korannya sering sekali, majalahnya sering sekali memuat anti korupsi pokoknya. Tetapi ya, memang itu tidak banyak Tempo itu berada di garda depan, ya. Di barisan paling depan memberitakan kasus korupsi setiap hari. Halaman 1 itu tidak lain kasus korupsi. Media satu hal, apalagi yang lain? Dan banyak media yang lain, tapi saya memberikan penghargaan terhadap Tempo terutama karena sangat konsisten. Berterima kasih dong Bapak. Terima kasih. tapi begini, Nunung ya. Ya. Saya kasih memang kalau melihat angka-angka tadi itu dahsyat. Dahsyat sekali, ya kan? Dahsyat dan menakutkan. Dan menakutkan ya. Sekaligus memprihatinkan. Dan sudah banyak
kasus korupsi yang dibongkar oleh KPK, jumlahnya segitu. Itu baru kakap itu. Coba kalau udah hiu sama paus. Jadi saya pikir tadi kakap itu besar, ternyata kakap itu beda karena besar. Ada paus, ada hiu dan paus. Ini belum ketangkap nih hiu dan Di atas paus. ikan paus itu apa lagi ya? Tuh. Jadi mana? Ini masih teri beneran ya masih? Kakap. Oh, udah kakap. Udah kakap. Cuman Kakap merah. hiu belum. Kalau kakap itu kan masih di sungai, Bung. Oh iya. Nah kalau hiu di lautan luas. Di laut luas. Laut lepas ya. Iya. Luar biasa, kakap sudah kakap gitu, masih ada hiu. Ada hiunya, Pak Abraham Samad? Ya pasti ada seperti tadi Bang Todung katakan. Akan ada dalam waktu dekat hiu yang Makanya sekarang kita tuh di KPK Jilid 3 kita lebih memfokuskan terhadap yang kita sebut grand corruption. Seperti tadi yang Grand corruption. ya, jadi korupsi yang berskala besar. sang besar. Ya, itu Yang kedepannya kita ikan paus itu ya mungkin. Jadi ya. yang sekarang ini kan masa transisi Bang Todung yang kita harus selesaikan, tapi kedepannya kita fokus kepada yang sifatnya grand corruption. Iya, kalau Hambalang masuk grand Dia corruption? masuk grand corruption. Dan itu ada bukan kakap. Saya lupa lagi. Ada paus atau hiu. Kan bertangga-tangga katanya. Senturi itu grand corruption. Kakap. Yang itu dijanjikan Bapak selesai 2012 ya? Insya Allah mungkin dalam waktu dekat bisa kita Masih tingkatkan. terus itu Pak ya? Oh iya, kita nggak pernah berhenti. Jadi begini, sebuah kasus walaupun tidak diberitakan, mungkin ini kurang perhatian sekarang karena banyak kasus-kasus baru, tapi teman-teman penyidik itu tetap jalan. Nah, karena lama jadi teman-teman media agak susah ya Pak, bolak-balik Karena agak susah, tetapi kita lihat masih Jadi ada waspada. keterbatasan, Ya. Nunung. Seperti tadi saya katakan, personil penyidik kita itu yang 200 jumlahnya dengan sekian banyak kasus korupsi. Di situ hambatan kita. Iya, disinilah sebabnya kami itu dalam menentukan cover story. Kita mencoba bikin cover story, laporan utama, headlines yang di luar kasus korupsi. Kita coba, kok bolak-balik korupsi mulu. Tapi di rapat diuji, nggak ada yang bisa lolos. Ya yang lebih menarik ini, Pak. Ya karena memang udah Lebih kurang menarik ajar. saja, lebih penting. Lebih penting, lebih dahsyat. Apalagi kalau you dapat hiu. Nah, lagi. Ya tunggu aja kita apa bikin ya, Ton, ya. Kita tunggu. Karena memang banyak sekali kasus dan sangat besar. Bagaimana Iya. kemudian memasukkan itu membuat masyarakat ini kerugian kita semua gitu. Dan bagaimana Iya. kemudian membahasnya? Ya kalau dari kami sih apa yang bisa dilakukan oleh media massa adalah ya tentu saja membuat satu opini yang terus-menerus memberitakan bad news ini untuk supaya menjadi perhatian masyarakat luas bahwa ini loh bahayanya. Ada satu- Jangan diulang gitu. Saya ingat itu almarhum Vigno Bioto ya, kalau tidak salah, sudah mengatakan sejak dulu Bung Todung, korupsi itu sudah industri. Jadi ini sebuah putaran roda ekonomi juga, kalau tidak berjalan seperti ini juga tidak jalan. Kalau saya sih bisa lebih ekstrim lagi itu. Industri iya betul. Tapi kan sekarang korupsi ini kan sudah sangat sophisticated, sangat canggih. Kalau dalam bahasa Transparency International kita sebut state capture corruption. Jadi bagaimana menguasai proses pembuatan undang-undang, peraturan pemerintahan, Kepres, kebijakan untuk membail out ya sebuah bisnis, untuk menyelamatkan sebuah bisnis, padahal sebetulnya nggak ada kewajiban negara untuk menyelamatkan mereka. Anda menyebut Senturi. Banyak kasus semacam itu ya kan, dari BLBI, Anda sebut apa aja ya kan, kasus seperti itu. Jadi orang membuat misalnya peraturan Menteri Keuangan nomor sekian atau peraturan BI, kita seolah-olah naif mengatakan bahwa itu cuma maunya BI atau peraturan Menteri Keuangan. Di balik itu ada pengusaha yang lobby untuk bikin peraturan semacam ini. Untuk keuntungan mereka, mungkin mereka dapat monopoli, mungkin ada bencana alam di satu daerah, dia punya kewajiban mesti bayar, tapi kewajiban bayar itu ditanggung oleh pemerintah, di bail out oleh pemerintah. Tapi bisa juga sebaliknya, oleh Pak Todung. pemerintah bisa. Kalau boleh saya koreksi sedikit, meskipun saya bukan ahli hukum ya kan, bisa saja policy itu memang mau tidak mau bisa juga menguntungkan satu orang dua orang. Bisa juga, tapi nggak ada urusan-urusan kickback atau suap segala macam kan bisa. Gitu kan. Jadi kalau perselingkuhannya antara penguasa dan dengan pengusaha. Ya. Ya, kalau kita tadi bicara soal bagaimana membasmi korupsi, Pak Abraham Samad sudah sejak dari awal mengatakan kekurangan penyidik. Luar biasa. Berapa sebenarnya yang dibutuhkan oleh KPK? Kalau dengan luas wilayah yang begini luas, itu kita butuh
ribuan. Hong Kong aja, Bang Todung ya, IZAC Hong Kong itu dengan wilayah Hong Kong yang tidak terlalu besar itu dia punya sampai 5.000 penyidik. Oke. Kita akan coba bicara nanti tentang penguatan KPK ini sesudah jeda berikut ya Pak Abraham, Bapak-Bapak. Ya. Kami akan kembali kepada Anda sesaat lagi.